ita'uz zakah. Wajib seseorang melakukannya itu ita'uz zakah, membayar yang namanya zakat, mengeluarkan zakat. Zakah itu diambil dari kata-kata an-nama wa tadhir. Zakat itu diambil ya secara bahasa diambil dari kata an-nama. An-nama itu tumbuh, wa tadhir dan pensucian. Maknanya harta ini kalau pengen tumbuh, kalau pengen berkembang, kalau pengen berkah, kalau pengen nggak habis-habis, yaitu dizakati. Ya. Wa tadhir dan penyucian. Kita yang mungkin di dalam harta kita masih ada syaib, ada sesuatu yang nggak jelas, syubhat, atau pernah kita naudzubillahi min dzalik nggak sadar berbuat sesuatu yang haram, nggak tahu kita kalau itu haram dan lain sebagainya. Untuk mensucikan harta kita itu ya hendaknya dizakati, dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau pengen suci harta dan dirinya ya dizakatin. Lagi pula zakat itu kalau dikeluarkan akan menjaga harta seseorang tersebut. Jangan takut dengan yang namanya zakat. Kenapa kok takut dengan yang namanya zakat? Karena dengan zakat itu seseorang bahkan bisa lebih menjaga hartanya. Kayak diceritakan salah satu pedagang garam di Hadramut, di Syekhir. Saya lupa itu siapa namanya. Akan tetapi diceritakan bahwa beliau kalau jual garam, dagangannya ini bukan barang kecil, barang besar, nilainya berharga ya. Satu saat beliau mau kirim barang dengan jumlah yang sangat besar ya. Kirim sampai di pelabuhan, tiba-tiba terdengar kabar bahwa kapal yang membawa garam itu tenggelam. Jadi mungkin kebanyakan muatan sampai tenggelam kapalnya. Bayangkan, garam kena air, masih ada wujudnya apa enggak? Oh, udah enggak ada, udah larut, habis berarti kan. Berarti duitnya dia yang mungkin ratusan atau miliaran itu habis. Saat dia dikabari, dia malah ngomong kayak gini, enggak, harta saya enggak mungkin hancur, kata dia. Enggak mungkin hancur. Enggak, ya Syekh, ini jangan ngarep, sudah tenggelam sudah. Sinti yang sabar, yang tabah, mudah-mudahan nanti insya Allah ke depan lebih baik lagi rezekinya. Enggak, kata dia, punya anak pasti selamat. Duh, ini dia sudah dikasih kabar kalau punya antum ini tenggelam, tidak mungkin, kata dia. Rasulullah nggak mungkin bohong bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya pasti akan dijaga keamanannya. Berangkat ya, ayo sini, nggak percaya ente, ayo sini ikut sama anak ke pelabuhan. Saat di pelabuhan, gimana, dicek, ternyata barangnya si pedagang ini belum berangkat, masih di pelabuhan. Pas mau berangkat itu overload, kelebihan muatan, jadi ditunggu dulu, ini mau diberangkatkan besok. Syuf, kata dia, barang anak masih ada. Tidak mungkin, kata dia, tidak mungkin, barang anak zakatin, nggak mungkin hancur. Itu sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka itu jangan sampai kita menjadi orang yang gak mau, takut keluar hartanya. Pernah satu saat ada orang mengeluh kepada saya. Ini orang ngeluh sama saya, beberapa orang, bukan satu orang. Fulan.
Setiap ngeluh sama saya kehilangan hartanya, saya tanya sama dia, ini kamu yang dapat warisan apa kamu yang apa namanya yang berusaha dapat ini? Ya alhamdulillah Beb, ini rintisan saya sendiri. Oke. Yang hilang berapa? Sekian. Ya wes. Saya tanya, rumahmu sudah beli? Sudah. Harganya berapa? Sekian. Mobilmu sekian. Yang diberi oleh Allah kepadamu sama yang diambil ini banyakan mana? Banyak ini dikasih kata dia. Yang hilang nggak seberapa. Yang dikasih lebih banyak. Lah terus kamu masih ribut. Yang dikasih Allah kepadamu itu kan lebih banyak daripada yang diambil. Apalagi cuman 2,5%. Zakat itu kan kalau harta punya uang 1 miliar berarti zakatnya berapa? 25 juta. 25 juta banyak Beb. Jangan lihat 25 jutanya, ente lihat sisanya 975, dan itu semuanya pemberian Allah kepadamu. Dan Allah kalau mau ngambil sekejap diambil habis. Ente lihat 25 jutanya, ente lihat yang ente dikasih sama Allah itu loh, sisanya berapa? 975 juta. Wah sih banyak sih kan. Masih banyak. Kok beratnya ente keluarkan 25 juta itu? Ada apa ente berat-berat itu? Wah ente kalau keluarkan harta ente aman. Harta ente insya Allah nggak akan kecurian, nggak akan terbakar. Nih, kalau ente keluarkan zakatnya. Kalau ente keluarkan zakatnya, ente dapat tambahan lagi dari Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib. Nanti saat ente membantu mengeluarkan zakat dan lain sebagainya ini, ya Allah Ta'ala yang akan ganti itu semuanya. Makanya jangan suka melihat apa yang kamu keluarkan. Prinsipnya itu lihat apa yang masuk ke dalam dirimu. Prinsipnya itu ente hitung pemasukan ente berapa, dan itu semuanya notabene-nya, garis bawahnya, garis tengahnya dari Allah, titik. Saya kerja capek Beb, aduh. Saat capek-capeknya ente itu dikasih Allah, dan Allah bisa melenyapkan dalam sedetik, bisa. Kayak ada salah satu orang teman saya kenal, ya, itu dulu saking kayanya sampai bingung kalau makan ini, ngomong sama teman-temannya, kita makan siang di mana nih? Ikan bawal di Banjarmasin kayaknya enak deh. Seret ke bandara, ke restoran makan ikan bawal, balik lagi. Saking fulusnya, ya, saking fulusnya gitu dah. Seret, balik lagi. Ngobrol apa segala macam. Kata dia, sampai Beb di satu titik saya ini pernah diambil semua harta saya sama Allah. Pagi habis, siang mau makan apa saya nggak bisa. Siang ini mau makan apa? Nggak bisa. Bayangkan, yang aslinya setiap hari seperti itu. Oh, subhanallah, buat makan siang pernah dicabut sama Allah semua hartanya. Pagi dicabut, siang makan apa nggak paham. Mau makan apa ini? Mau beli nasi padang nggak bisa. Mau beli nasi Tegal nggak bisa. Padahal 10.000 nggak bisa, nggak punya duit, stres. Semua hartanya lenyap, bahkan pailit, bahkan masih minus. Makanya sesuatu yang satu-satunya yang sangat bisa untuk kita, untuk menyelamatkan harta kita adalah zakat. Kemudian zakat ini dikeluarkan, bukan dibuang, bukan mubadzir. Zakat ini kalau kita keluarkan 2,5% ini, kalau kita keluarkan ini bukan mubadzir. Apa? Ada yang seneng, ada yang bahagia menerima uang zakatmu itu. Fulan bahagia, fulan seneng, fulan seneng, fulan seneng, fulan seneng, fulan seneng.
Iya. Kenapa? Ente keluarkan zakat, manfaat ini bisa beli beras. Mungkin uang segitu buat ente itu tidak seberapa. Iya. Mungkin uang ente yang segitu itu tidak seberapa. Tapi bagi dia itu berharga. Makanya keluarkan zakatnya. An-nama wa tadhir, katanya para alim ulama, zakat itu adalah pembuat harta itu berkembang dan juga tadhir, penyuci harta tersebut. Makanya yang mengeluarkan zakat. Kadang orang sama zakat takut, sama sedekah jor-joran, tidak bisa. Zakat itu wajib. Dia keluarkan zakatnya, yang wajib-wajib itu dikeluarkan. La ilaha illallah. Saya ulangi lagi, kalau kamu keluarkan zakat, itu berapa banyak orang yang berbahagia, ada fuqara, ada miskin, ya. Ente sama Allah Ta'ala dikasih akal, Masya Allah, dikasih harta, Masya Allah, sampai ente wajib zakat. Itu semua dari akal, dari sehat, dari afiat, pemberiannya Allah ini kepingin ente ini selamat, dan menyelamatkan orang. Bayangkan kalau ya, bayangkan orang yang punya harta 1 triliun, nah, itu zakatnya berarti berapa? 1.025.000.000. Kalau 1 triliun berarti 25 miliar. 25 miliar. Orang yang punya harta 1 triliun itu bukan satu, banyak. Di Indonesia ini yang punya 10M, 10M, banyak-banyaknya 10M. 1M 25 juta, 10 ya 250 juta. Yang punya uang 10M itu di Indonesia 1 juta orang ada paling. Banyak orang yang punya uang 10M itu. Iya. Kalau 1 juta orang dikali 250 juta, bayangkan berapa itu uang zakat. Terus masih ada orang miskin di Indonesia? Ya tidak mungkin ada, kalau mereka semuanya mau mengeluarkan zakat. Makanya banyak di Indonesia ini orang yang habis kaya kemudian jatuh miskin. Mudanya kaya, tuanya langsung jeblok miskin. Anaknya kadang-kadang minta maaf jadi kuli. Kenapa itu semuanya gak dizakati? Punya uang, anaknya narkobaan. Kenapa kok anaknya narkoba? Gak pernah zakat, makanya duitnya kotor dalamnya itu. Kenapa kok anaknya suka judi, punya uang, gak pernah dizakatin? Coba punya uang kaya dizakatin, zakat. Kenapa kok banyak orang yang kaya kemudian jeblok, tuanya langsung habis? Yaitu duitnya banyak yang kotor. Dibuat narkobaan sama anaknya, dibuat zina sama anaknya, atau enggak dia penyakitan terakhirnya penyakitan, banyak penyakitnya nanti, penyakit gula, penyakit apa aja, jantung, paru-paru. Kalau perlu kuping ada penyakitnya, ada penyakit kuping juga dia. Kenapa? Akhirnya duitnya dibuat ke rumah sakit, habis, aset dijual, selesai dia meninggal, anaknya rebutan warisan, hancur lagi keluarganya. Kenapa? Saat masih hidup, saat masih kuat, saat masih punya uang, zakatnya tidak diperhatikan. Itu sebab kehancuran. Kita lihat banyak kok sekarang orang yang jadi kaya itu banyak. Dan saya yakin 70 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu juga banyak orang yang kaya. Tapi anaknya sekarang ngerintis lagi. Sekarang ngerintis lagi. Saat ngerintis lagi ini kaya, gak dikeluarkan zakatnya, hancur lagi.
Ngerintis lagi kaya, nggak dikeluarkan zakatnya hancur lagi. Kenapa nggak dijaga hartanya? Makanya orang-orang yang kaya, ya, orang-orang yang memiliki uang, orang-orang yang memiliki pekerjaan, ya, yang sudah mencapai nisab dalam pekerjaannya, itu keluarkan zakatnya. Jangan sampai tidak keluar zakat. Kadang-kadang banyak datang ke kiai supaya nggak wajib zakat. Banyak itu, ada, bukan satu dua. Ada nggak cara-caranya supaya nggak wajib zakat? Nanti Ustadz saya kasih uang sekian, loh, dul, agama ini dibuat main-main tuh ya, apa sih ini? Kiainya juga mau, oh ada caranya, seperti ini caranya, gini. Kiainya dapat duit, podo. Nih, kiainya sama ininya podo. Nanti duitnya yang dapat kiai tidak ada barokahnya, habis hancur. Yang ini juga nanti habis hancur. Naudzubillahi min. Makanya zakat itu penting. Kenapa kok saya tegaskan seperti ini? Karena banyak sekali orang yang tidak melakukan zakatnya, terutama di zaman sekarang. Sekarang ini, saat ini merasa ya Allah sudah pekerjaan nggak punya, ya, ataupun pekerjaannya ada tapi berhenti sementara, pengeluaran semakin banyak karena daya ekonomi dan lain sebagainya. Wis, gak usah repot-repot. Duit ente ada berapa di bank? Duit ente yang ente miliki itu berapa? Ente hitungan 2,5%-nya keluarkan. Insya Allah barokah. Insya Allah antum bakal mendapatkan keberkahan yang lebih dahsyat daripada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat.